kami dari kelompok 9 jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung yang terdiri dari saya sendiri, materi ganda NPM 191407 1024. Saya Rizky Juliantoro dengan NPM 191407 1002. Saya Keji Simelani dengan NPM 191407 1008. Saya Yuliana dengan NPM 191467 1008. Saya Wahyu Al-Qadar dengan NPM 1954071004. Di sini kami akan menjelaskan alat sortir buah menggunakan sensor warna. Sensor warna adalah sensor yang sering digunakan dalam rangkaian microcontroller, di mana sensor warna berfungsi untuk mendeteksi suatu objek dan warna objek yang dimonitor. Sensor warna juga digunakan sebagai sensor gerak, di mana sensor mendeteksi gerakan berdasarkan perubahan warna yang diterima oleh sensor. Tujuan dari kelompok kami membuat alat penyortir buah kopi secara otomatis adalah untuk mempermudah petani kopi dalam menyeleksi buah kopi berdasarkan warna atau menyortir atau menseragamkan buah kopi dengan warna yang sama secara otomatis, sehingga dapat mengefisiensi waktu dan meningkatkan proses pengolahan buah kopi. Sehingga rancangan sistem kontrol otomatik yang kami rancang dapat memiliki manfaat di dalam dunia pertanian yang berbasis teknologi dan dapat mencapai kompetensi sebagai prekayasa di bidang pertanian, terutama pada bidang otomatisasi pertanian. Selain itu juga, sensor warna biasa digunakan pada kebutuhan seperti pencocokan warna, pembacaan warna, pengelompokan atau barang berdasarkan warna. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen serta fungsinya. Yang pertama yaitu Arduino Uno. Arduino Uno ini merupakan sebagai microcontroller atau otak dari suatu rangkaian yang berfungsi mengendalikan seluruh kerja sistem rangkaian. Yang selanjutnya yaitu kabel jumper. Kabel jumper ini berfungsi sebagai penghubung antara komponen satu dengan komponen yang lain. Yang ketiga yaitu modul memory card dan juga SD card. Modul memory card juga disingkat sebagai MMC, berfungsi sebagai tempat serta penghubung antara Arduino dengan SD card. Sedangkan SD card berfungsi untuk menyimpan data pengukuran sensor. Yang keempat yaitu Real Time Clock atau RTC. RTC ini berfungsi sebagai penghitung waktu yang dimulai dari detik, menit, jam, hari, bulan, hingga tahun. Yang kelima yaitu breadboard atau papan rangkaian. Papan rangkaian ini berfungsi sebagai pembuat rangkaian elektronika yang sederhana dan bersifat sementara tanpa melakukan penyorderan. Yang keenam yaitu Liquid Crystal Display atau LCD dan juga modul I2C. LCD berfungsi menampilkan nilai atau data dari sensor dan RTC, sedangkan modul I2C berfungsi menyederhanakan rangkaian dan menghemat kabel penghubung. Yang ketujuh yaitu servo. Servo ini berfungsi untuk memberikan informasi posisi putaran motor aktual yang diteruskan pada rangkaian kontrol microcontroller dan sebagai aktuator. Yang kedelapan yaitu sensor warna. Sensor warna yang digunakan yaitu TCS 3200. Sensor warna ini berfungsi untuk mendeteksi suatu objek benda atau barang dengan mendeteksi warna yang dimiliki benda tersebut. Yang terakhir yaitu potensiometer. Potensiometer ini berfungsi sebagai pengatur tegangan yang akan dikeluarkan, dan untuk fungsi potensiometer pada alat yaitu berfungsi sebagai setting point. Ya baik, ini adalah skematik dari rangkaian sensor kami. Yang pertama ada Arduino Uno, kemudian ada MMC, kemudian ada sensor warna TCS 3200, kemudian ada potensio, dan ada RTC, kemudian ada LCD, dan yang terakhir ada servo. Yang pertama pada MMC. Pada MMC ini pada pin
MISO dihubungkan ke pin 12 pada Arduino Uno. Kemudian pin SCK dihubungkan pada pin 13 pada Arduino Uno. Kemudian pin MOSI dihubungkan pada pin 11 pada Arduino Uno. Kemudian pin CS pada MMC dihubungkan ke pin 4 pada Arduino Uno. Kemudian pin PCC dihubungkan kepada PCC pada breadboard. Kemudian pin ground dihubungkan ke ground pada breadboard. Kemudian ada pada sensor warnanya, pin out dihubungkan ke pin 7 pada Arduino Uno. Kemudian pin S2 dihubungkan pada pin 5 pada Arduino Uno. Kemudian pin S3 dihubungkan pada pin 6 pada Arduino Uno. Kemudian yang sebelah kanan itu ada ground dihubungkan pada ground pada breadboard. Kemudian PCC dihubungkan pada PCC pada breadboard. Kemudian S1-nya dihubungkan pada pin 3 pada breadboard. Kemudian S0-nya dihubungkan pada pin 2 pada Arduino Uno. Kemudian ada potensio. Potensio ini pin ground-nya dihubungkan pada pin ground pada Arduino Uno. Kemudian pin wiper-nya dihubungkan pada pin A3 di Arduino Uno. Kemudian pin PCC-nya dihubungkan pada PCC di breadboard. Kemudian ada RTC. RTC ini yang pertama pin SCL-nya ke pin A5 pada breadboard. Kemudian SDA-nya kepada pin A4 pada breadboard. Kemudian PCC-nya dihubungkan ke PCC pada breadboard. Kemudian ground-nya dihubungkan pada ground di breadboard. Kemudian ada LCD. LCD ini yang pertama SCL-nya dihubungkan pada pin A5 pada breadboard. Kemudian SDA-nya dihubungkan pada A4 pada breadboard. Kemudian PCC-nya dihubungkan pada PCC pada breadboard. Kemudian ground-nya dihubungkan pada ground di breadboard. Kemudian ada servo. Pada servo yang pertama pin ground-nya dihubungkan pada pin ground di Arduino Uno. Yang kedua pada pin PCC-nya dihubungkan pada PCC di breadboard. Kemudian yang ketiganya ada pin pulse dihubungkan ke pin 10 pada Arduino Uno. Itulah rangkaian skematik. Dalam rangkai alat kami, semua komponen dihubungkan ke Arduino. Yang pertama yaitu komponen MNC. Di sini ada 6 pin. Yang pertama yaitu pin CS yang dihubungkan ke pin 4 pada Arduino. Pin SCK yang dihubungkan ke pin 13 pada Arduino. Yang ketiga ada pin MOSI yang dihubungkan ke pin 11 pada Arduino. Pin MISO yang dihubungkan ke pin 12 pada Arduino. Pin PPC yang dihubungkan ke pin PPC pada breadboard. Pin ground yang dihubungkan ke pin ground pada breadboard. Selanjutnya ada komponen RTC. Di sini ada 4 pin. Yang pertama yaitu pin SCL yang dihubungkan ke A5 pada breadboard. Selanjutnya ada pin SDA yang dihubungkan ke A4 pada breadboard. Ada pin PPC yang dihubungkan ke pin PPC pada breadboard. Dan yang terakhir
ada pin ground yang dihubungkan ke pin ground pada breadboard. Selanjutnya ada komponen LCD. Di sini ada 4 pin juga. Yang pertama ada pin SCL yang dihubungkan ke A5 pada breadboard, pin SDA yang dihubungkan ke A4 pada breadboard, pin PCC yang dihubungkan ke pin PCC pada breadboard, dan yang terakhir ada pin ground yang dihubungkan ke pin ground pada breadboard. Selanjutnya ada sensor warna TCS 3200 yang terdiri dari 7 pin, 3 pin di kiri dan 4 pin yang di kanan. Yang di kiri ada pin out yang dihubungkan ke pin 7 pada Arduino, pin S2 yang dihubungkan ke pin 5 pada Arduino, pin S3 yang dihubungkan ke pin 6 pada Arduino, dan yang di kanan ada pin ground yang dihubungkan ke pin ground pada breadboard, pin S1 yang dihubungkan ke pin 3 pada Arduino, pin S0 yang dihubungkan ke pin 2 pada Arduino, dan yang terakhir ada pin PCC yang dihubungkan ke pin PCC pada breadboard. Selanjutnya ada komponen servo. Di sini ada 3 pin pada servo. Yang pertama pin ground yang dihubungkan ke pin ground pada Arduino. Selanjutnya ada pin PCC yang dihubungkan ke pin PCC pada breadboard. Dan yang terakhir ada pin pulse yang dihubungkan ke pin 10 pada Arduino. Dan yang terakhir ada pin potensio. Di sini ada 3 pin. Yang pertama pin ground yang dihubungkan ke pin ground pada breadboard. Ada pin wiper yang dihubungkan ke pin A2 pada Arduino. Dan yang terakhir ada pin PCC yang dihubungkan ke pin PCC pada breadboard. Kalibrasi yang kami lakukan, kelompok sensor warna dilakukan dengan cara menyortir 8 warna secara satu persatu dengan 3 kali pengulangan dan diambil nilai RGB-nya dari tiap-tiap warna. Kalibrasi ini sendiri bertujuan untuk mencari atau memperoleh rumus yang akan digunakan dalam proses validasi nantinya. 8 sampel warna yang kami gunakan dalam proses kalibrasi yaitu ada warna merah, hijau, biru, putih, jingga, kuning, coklat, dan pink. Untuk masing-masing warna dicari nilai RGB-nya terlebih dahulu. Misalkan di sini ada warna merah, dicari nilai RGB-nya terlebih dahulu. Setelah didapat nilai RGB-nya, dicari rata-rata dari nilai RGB-nya. Misalkan di sini warna merah di pengulangan pertama diperoleh nilai R-nya 202. Kemudian di pengulangan kedua ada 215. Kemudian di pengulangan ketiga ada 265. Kemudian dicari rata-ratanya dan diperoleh nilai 227,3. Hal ini diberlakukan kepada semua warna. Kemudian setelah itu dibuat grafik. Grafik ini diperoleh dari mengeblok nilai rata-ratanya dan kalibratornya. Kemudian di-insert, kemudian pilih scatter, dan kemudian jadilah grafik. Pada grafik ini harus dimunculkan nilai Y dan R kuadratnya. Dan grafik ini sendiri disesuaikan menjadi satu-satu bagian. Misalkan grafik ini untuk mencari warna red, kemudian grafik yang ini untuk mencari warna green, dan grafik yang ini untuk mencari warna blue. Validasi yang kelompok kami lakukan, yaitu kelompok sensor warna, dilakukan dengan cara mencari kalibrator dari masing-masing warna,
Kemudian diambil nilai sensor dan di average dari masing-masing di Excel. Tiap warna akan muncul berapa kali error dari validasi tiap sensor. Jadi validasi ini prosedurnya hampir sama dengan proses kalibrasi. Hanya saja rumus yang digunakan pada proses validasi adalah rumus dari hasil kalibrasi. Di sini telah diperoleh dari tiap warna ini kalibratornya sudah diperoleh, kemudian sensornya, nilai sensornya, kemudian errornya. Setelah itu dibuat grafik menjadi validasi sensor warna. Caranya sama seperti pada proses kalibrasi, yaitu dengan cara mengeblok, kemudian ke insert, kemudian ke scatter. Dan pada grafik jangan lupa diberi nilai Y dan R kuadratnya. Baik, ini adalah program Syntax Arduino Uno dari alat kami. Yang pertama itu ada library program, kemudian kami menggunakan sensor warna TCS 3200 dan diletakkan pada pin sensor ARC7, pin 7 pada Arduino Uno. Kemudian servonya diletakkan pada pin 9. Kemudian pos untuk servonya adalah 90 derajat. Dan chart RTC-nya juga. Kemudian potensio kami di pin A2. Kemudian point stop-nya ada S0, S1, S2, S3-nya sebagai output dan sensor out-nya itu sebagai input. Untuk digital write-nya pada S0 dan S1, S0 itu high dan S1 itu low. Servonya pada pin 10. Kemudian di void loop dari kalibrasi kami extract-nya ini. Kemudian X green-nya nilainya sudah didapat. Kemudian X blue-nya juga. Dan pada setting point kami yaitu ada 5 setting point. Yang pertama, setting point pertama itu ada warna merah dan arah sortirnya ke arah kanan untuk warna merah dan warna hijau ke arah kiri. Kemudian setting point kedua itu ada warna merah dan biru, merah ke kanan dan biru ke kiri. Kemudian setting point ketiga ada warna biru dan warna hijau, biru ke kanan dan hijau ke kiri. Kemudian setting point keempat ada warna kuning dan putih, warna kuning ke kanan dan putih ke kiri. Kemudian setting point kelima ada warna merah dan hijau. Dan ini nilai-nilai RGB dari tiap-tiap warna. Kami menggunakan 8 warna, yaitu warna merah, hijau, blue, coklat, putih, jingga, dan merah muda. Kemudian ada yang ke-8 yaitu kuning. Delay yang kami gunakan pada program ini yaitu 1 detik atau 1000. Itulah program Syntax yang kami gunakan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang uji kinerja alat. Jadi, data yang diperoleh dari serial monitor itu dipindahkan ke dalam tabel Excel yang berbentuk seperti ini. Kemudian, dalam data ini berjumlah seluruhnya itu 80 data. Kemudian, uji kinerja yang pertama yaitu mengukur keakuratan. Keakuratan sendiri itu diperoleh yaitu menggunakan rumus. Hasil dari keakuratan tersebut yaitu hasil dari keakuratan
uji kinerja alat ini yaitu 97%. Kemudian yang kedua yaitu stabilitas alat. Stabilitas alat ini sendiri dicari menggunakan yaitu caranya. Jadi tabel yang ada di sini diblok semua. Setelah diblok semua, kita mencari menu insert. Nah, setelah menu insert, kita klik scatter. Ini scatter. Nah, setelah diklik scatter nanti dia akan muncul grafik seperti ini. Dan pada pengujian alat ini diujinya dalam waktu 1 menit. Jadi ada 8 warna dan satu warnanya itu diuji 1 menit selama. Saya Wahyul Qadar. Di sini saya akan memberikan kesimpulan untuk sistem kerja sensor warna untuk penyortiran buah. Yang pertama yaitu terdapat 8 sampel warna yang terdiri dari warna hijau, kuning, biru, coklat, oranye, pink, dan juga putih. Dan selanjutnya didapatkan rumus kalibrasi yaitu X sama dengan Y dibagi 0,9433. Dan untuk validasi dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan dan didapatkan rumus yaitu X sama dengan Y dibagi 0,9633.